Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 kembali Formasi 1 didukung dengan Bapak Masjid dalam kegiatan pengiriman bantuan untuk saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Cianjur. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan lancar. Pagi ini kita berangkatkan ada 3 mobil yang insya Allah membawa bantuan baik itu sembako dan sebagainya. Dan mudah-mudahan kedatangan kita, silaturahmi kita ke lokasi bencana, mensupport para relawan di sana dan juga para warga-warga sekitar sana yang memang sangat membutuhkan perhatian. Kedepannya masih banyak pekerjaan yang harus sama-sama kita lakukan. Bagi teman-teman yang berangkat, hati-hati di jalan, semoga nanti bisa balik dengan selamat ke masing-masing. Kita kumpul kembali di Masjid An-Nimah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Formasi 1 dimanapun berada. Pada hari ini Sabtu 3 Desember, saya Ahmad Ismanto, Sekjen Formasi 1 melaporkan kondisi terkini pasca gempa Cianjur. Tepatnya kurang lebih 2 minggu sudah gempa Cianjur berlalu. Begitu banyak relawan yang hadir untuk membantu meringankan beban warga masyarakat yang terdampak akibat gempa Cianjur pada 21 November yang lalu. Saat ini saya berada di SD Negeri Cipetir, Warung Kondang. Ya, SD Negeri Cipetir, Warung Kondang. Ini adalah sekolah negeri. Tadi kalau kita lihat ini adalah di bagian belakang. Depannya juga begitu banyak mengalami kerusakan, hampir total ya. Kalau kita melihat bangunannya semuanya terlihat runtuh ya, tidak ada satupun kelas yang bisa dipakai lagi. Sungguh ini adalah satu kejadian yang sangat memperhatikan kita, di mana
anak-anak sekolah kita, adik-adik sekolah tidak bisa melakukan aktivitas kegiatan belajar mengajar. Pada hari ini Formasi 1 tepatnya pasca gempa pada 21 November yang lalu hadir di sini membuat posko bersama, ya, posko bersama yang disupport oleh teman-teman dari DKM Masjid di seluruh anggota Formasi 1 dan juga jamaah yang turut serta membantu meringankan beban daripada saudara-saudara kita yang ada di Cianjur. Nah, selain posko yang membagikan atau kita menyediakan sembako, kemudian juga menyediakan obat-obatan, pakaian, hari ini Formasi 1 merencanakan akan membuat posko untuk belajar mengajar. Nah, jadi pada saat ini sedang kita lakukan persiapan-persiapan yang akan kita bangun posko di sekitaran sekolah SD Negeri Cipetir untuk dipergunakan sebagai kegiatan belajar mengajar. Insya Allah pada 1-2 hari ke depan posko sudah akan terbangun. Jadi memang kita buatkan khusus konsep posko untuk kelas, bukan posko untuk tidur para pengungsi, tetapi untuk kegiatan belajar mengajar, supaya anak-anak kita, adik-adik kita bisa melakukan aktivitas belajar mengajarnya walaupun dalam kondisi yang darurat. Untuk itu kami mengajak kepada seluruh saudara-saudara dimanapun berada untuk tetap kita memberikan support, memberikan dukungan untuk para korban-korban bencana khususnya di Cianjur sampai dengan nanti selesai masa recovery. Ya, tentu kita prioritaskan adalah selain memang korban yang berdampak akibat tempat tinggalnya runtuh, itu juga sudah banyak ditangani oleh para relawan-relawan yang lain dan juga mungkin pemerintah setempat. Namun tidak bisa kita membiarkan mereka terus menunggu sesuatu yang sifatnya urgent, maksud saya. Ini tentu kita harus turut serta berperan aktif bagaimana kita bisa berbuat, memberikan bantuan ataupun memberikan support buat mereka. Selain juga itu kita kerjasama dengan Trauma Healing yang juga akan memberikan pendampingan ya kepada anak-anak khususnya supaya kembali ceria menatap masa depan yang lebih baik. Demikian sementara kami melaporkan dari lokasi sekolah SD Negeri Cipetir yang nanti kita akan lihat situasi kondisi terkini pasca gempa Cianjur pada 21 November yang lalu. Sahabat Formasi 1, saat ini saya bersama dengan Kepala Sekolah SD Negeri Cipetir dengan Pak Dodo Suhendar. Seperti yang kami laporkan bahwa Formasi 1 sedang persiapan kita untuk membangun posko untuk kegiatan belajar mengajar anak-anak sekolah SD Negeri Cipetir. Nanti kita akan tanyakan kepada Bapak Kepala Sekolah seberapa berat kira-kira kerusakan sekolah ini, kemudian kebutuhan yang dibutuhkan. Kita langsung tanyakan sekaligus kepada Pak Kepala Sekolah. Assalamualaikum Pak Suhendar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari Formasi 1 Pak, setelah kita berada di lokasi bencana gempa Cianjur kurang lebih 2 minggu, kita mendapat laporan dan masukan daripada teman-teman bahwa kita akan membangun posko untuk sekolah Pak ya, untuk belajar mengajar. Kira-kira kerusakan sekolah ini seberapa besar Pak? Berdasarkan hasil asesmen dari Kementerian PUPR kemarin bahwa sekolah ini 90% mengalami kerusakan rusak berat dan akan dibangun ulang total. Mengingat rencana kepembangunan itu memerlukan waktu yang cukup panjang, maka kebutuhan kami yang paling utama adalah disediakannya tempat belajar darurat, seperti tenda-tenda yang besar yang bisa menampung anak sekitar 20-30 orang, sebanyak 6 unit. Sebab kami sekarang sudah melakukan survei tempat-tempat di mana saja yang tenda itu akan didirikan dekat perumahan, yang tempatnya memungkinkan teduh, tidak di sekolah ini, karena ketika dibangun sekolah ini mereka juga terganggu proses belajarnya. Baik, Pak Suhendar, artinya 6 tenda untuk satu tendanya 20 anak itu untuk kelas 1 sampai kelas 6 ya Pak ya? Iya. Kira-kira ya? Oh, ya. Satu rombel, satu tenda, begitulah. Iya.
Selain tenda Pak, mungkin peralatan apa yang masih bisa dipergunakan dan apa yang akan dibutuhkan lagi supaya mungkin nanti kami juga bisa memiliki data yang valid, segera mungkin kita akan share ke teman-teman. Berdasarkan hasil data kemarin ya Pak, ke orang tua murid, karena rumahnya hancur, rata dengan tanah, otomatis semua peralatan sekolah itu sudah tidak ada. Dari tas, sepatu, buku, termasuk seragam juga mereka tidak punya. Jadi itu kebutuhan penunjang, seperti alat tulis dan alat peralatan sekolah, semacam tas dan sebagainya. Kalau siswa Pak, dari kelas 1 sampai kelas 6 itu di Cipetir ini ada berapa Pak? Jumlahnya 300 orang. 300 orang. Anak dari kelas 1 sampai kelas 6 ya? Itu terdiri dari kurang lebih 9 rombel. Kelas 1, kelas A dan kelas B, 2 AB, kelas 5 AB, karena lebih dari 50-60 dibagi 2 rombel. Semuanya ada 9 rombel. Kalau buku-buku ini Pak, ini buku-buku pelajaran yang mungkin masih bisa dipergunakan ya nantinya ya, untuk tinggal mungkin nanti menambahkan beberapa buku yang rusak atau tidak bisa digunakan Pak ya. Baik, kalau untuk sekarang ini anak-anak sekolah masuk dalam masa liburan atau sudah ini Pak? Oh, ini namanya sekarang dari pemerintah ini masa recovery ya? Healing persiapan. Untuk Kecamatan Urung Kondang yang terdampak langsung gempa dan kelasnya hancur, nanti belajarnya pada tahap keempat, yaitu tanggal 19 sampai 26 Desember. Oh, baik. Nah, jadi ini teman-teman formasi 1 bahwa anak-anak sekolah di SD Negeri Cipetir ini total tidak bisa melaksanakan aktivitas belajar mengajarnya sama sekali, karena memang kerusakan ruangan itu boleh dikatakan 90% ya, hampir semua tidak bisa dipergunakan. Bahkan kita lihat buku-bukunya pun juga sudah banyak yang rusak, mungkin nanti ada beberapa yang harus diperbaharui. Tadi disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah bahwa kebutuhannya adalah selain ruangan atau tempat sementara, juga nanti dibutuhkan untuk buku-buku, alat tulis, kemudian juga seragam dan sepatu. Untuk itu kami himbau kepada rekan-rekan formasi 1 DKM masih dimanapun berada, bahwa marilah kita sama-sama nanti untuk meringankan beban daripada anak-anak sekolah yang ada di SD Negeri Cipetir ini. Baik Pak Kepala Sekolah, mudah-mudahan kita bisa semaksimal mungkin untuk memberikan bantuan, walaupun mungkin nanti secara bertahap. Kami doakan mudah-mudahan anak-anak segera recovery kembali dan semua siswa dan guru bisa melakukan aktivitas kembali. Amin. Terima kasih Pak Kepala Sekolah. Sama-sama. Terima kasih, saya udah dapat kunjungan.